Borobudur itu keistimewaannya adalah pada kisah relief. Terus terang di Borobudur itu banyak kisah-kisah di luar Sutan. Relief penting, tapi kita mesti melihat konteks. Jadi perlu kita pertanyakan, mengapa di Borobudur itu ada begitu banyak relief? Itu satu hal. Yang kedua, mengenai sumber. Sumbernya itu apa? Ini tidak semua sumber dalam agama Buddha itu terlestarikan buat kita. Hanya sebagian kecil yang terlestarikan. Dan yang terlestarikan kepada kita seperti kitab suci berbahasa Pali di Pitaka, yang berbahasa Cina di Cina, yang berbahasa Sanskerta berceceran di mana-mana. Itu tidak semuanya lengkap dan tidak semuanya konsisten satu dengan yang lain. Jadi satu cerita yang Bapak sebut sebagai kisah Janaka itu bisa punya variasi di dalam sumber yang berbeda. Jadi kita mesti mengerti itu. Nah, kembali ke soal konteks ini yang ingin saya tegaskan, justru karena saya bicara soal konteks. Dalam dua atau buku-buku yang saya baru saja terbitkan itu, saya bicara tentang konteks. Kita mesti mengerti mengapa pencipta Borobudur menginginkan berbagai relief. Nah, itu hanya bisa kita sadari kalau kita mengerti konsep keseluruhan Candi Borobudur. Salah satunya adalah konsep mengenai yang disebut Buddha Carita. Buddha Carita itu kan kita selalu terjemahkan sebagai riwayat Buddha. Bukan, Pak. Carita di situ itu kalau saya belajar atau berani-berani berbahasa Jawa, laku. Bukan riwayat. Jadi Lalita Wistara itu bukan riwayat Buddha di Candi Borobudur. Itu adalah laku dari Buddha. Dalam pengertian apa? Lalita itu seperti bermain dalam pengertian spiritual. Wistara itu berarti luas. Bermain dalam pengertian semesta. Jadi Buddha itu di situ sebagai avatar. Avatar dari Yang Buddha. Sakyamuni ini adalah avatar dari Yang Buddha. Jadi kalau Anda baca kitab Sangyanga Manikan, di atas dari Sakyamuni itu adalah Yang Buddha, yang suwung, yang kosong. Nah, itu pengertiannya yang ada di Jawa. Nah, Lalita Wistara itu tidak lengkap. Karena apa? Kalau disebut riwayat, itu mulainya dengan Bodhisattva itu ada di Tusita. Turun. Ada gambarnya bagus sekali di dalam Kutagara. Kutagara ini adalah bahasa Inggrisnya penthouse. Bahasa kitanya rumah atap. Jadi kamar yang ada di atas, di atap. Nah, mengapa? Karena zaman dulu itu ya saya rasa orang tinggal yang di atas itu penting ya. Suatu prestasi. Nah, jadi kalau Anda pergi ke Wesali, di situ ada yang sisa-sisa dari Kutagara Sakyamuni. Di Serawasti pun demikian, ada sisa dari Kutagara. Nah, Kutagara ini adalah satu bangunan yang bersifat spiritual. Nah, itu diceritakan di Lalita Wistara. Nah, mengapa? Karena mereka itu mau menjelaskan bahwa Buddha ini makhluk ilahi, divine being. Jadi turun ke bumi
itu masuk ke dalam rahim ibunya, bukan terjadi pembuahan biasa gitu loh, yang saya maksud. Masuk sudah dalam bentuk manusia dalam Kutagara. Jadi diboyong oleh para dewa dari Tusita ke ibunya, lalu digambarkan sebagai gajah putih dan lain-lain. Itu semua perlambang, menunjukkan ini makhluk ilahi. Lalu lahirnya itu tidak melalui liang rahim. Lahirnya itu dari sebelah kanan lambung ibunya. Jadi bukan kelahiran biasa. Dalam konsep agama atau spiritual di India itu namanya ayonija. Ayonija itu artinya tidak lahir melalui yoni, melalui rahim. Nah, siapa? Itu Dewa Indra. Jadi kalau Anda baca kitab Weda, Indra itu lahirnya dari sisi kanan lambung ibunya. Jadi Buddha Gotama, Siddhartha, waktu lahir itu sudah disamakan dengan Indra. Pada zaman itu Indra adalah dewa tertinggi, Tuhan. Jadi Buddha itu disamakan persis dengan Tuhan dalam pengertian Lalita Wistara. Lalu kalau Anda lihat akhir dari Lalita Wistara, Buddhanya tidak mati. Lagi-lagi Anda mengerti Buddha. Buddha ini state, keadaan. Keadaan tercerahkan itu tidak mati. Yang mati itu manusia, makhluk sebagai Sakyamuni, sebagai manusia mati. Tapi sebagai Buddha tidak mati. Lalita Wistara menjelaskan itu. Nah, ini konteks yang penting sekali kita pahami. Jadi Borobudur menjelaskan konsep ketuhanan yang sangat tinggi. Bukan konsep ketuhanan yang seperti kita biasa pahami. Lalu tadi lagi selain Lalita Wistara, saya bisa bicara tentang Kalyana Mitra di Gandawiyuha. Kalau Anda sempat membaca, ada banyak Kalyana Mitra. Ada 52. Yang beragama Buddha dari Kalyana Mitra itu cuma 13. Yang lain itu perguruan spiritualnya itu lain-lain. Ini di Borobudur loh khususnya. Salah satunya Kalyana Mitranya itu bernama Mahadewa. Di Borobudur yang bernama Mahadewa itu di reliefnya itu dilambangkan sebagai Shiva. Jadi Borobudur itu mengakui Shiva sebagai guru untuk mencapai pencerahan sempurna. Bukan itu saja, ada lagi Brahmana, ada lagi yang lain-lain yang semuanya menunjukkan bahwa pencerahan tertinggi itu bukan berasal melulu dari satu perguruan spiritual tertentu. Ini konsep ketuhanan yang penting sekali. Jadi sekali lagi Anda bisa baca di sini, Anda akan lihat di kitab Sang Hyang Kamanikan. Saya sudah terjemahkan ulang. Tolong itu nanti bisa diambil atau dibaca. Bisa minta kepada penerbit Dian Dharma atau Karania terbitan yang terakhir. Tapi yang terakhir itu lebih rumit karena saya tulis sebagai tulisan ilmiah. Ada konsep ketuhanan yang menunjukkan bahwa Tuhan dalam agama Buddha, agama Hindu atau perguruan lain-lain itu sama. Paramasunya itu sudah sama dengan Paramashiva. Itu di dalam kitab Sang Hyang Kamanikan.
Lalu dalam satu versi dari Samyang Amanikan, Batara Shiva Buddha Tunggal Ika. Ini bukan yang Kakawin Sutasoma, ini di Samyang Amanikan. Shiva dan Buddha itu satu. Jadi kita punya pengertian tentang agama Buddha di zaman sekarang itu tidak mesti sama dengan pengertian agama Buddha yang ada pada zaman Borobudur dibangun. Nah, ini konteks yang ingin saya jelaskan. Jadi relief penting, tapi kita juga perlu mengetahui ada soal relief itu menggambarkan Buddha Carita. Semua, mulai dari Karma Wipangka sampai Badarcari. Badarcari itu ringkasan dari Buddha Carita, laku Buddha. Jadi konsep Jataka itu contoh, Lalita Wisara itu contoh dari Buddha Carita, Gandawiyuha itu contoh dari Buddha Carita. Mudah-mudahan menjawab. Baik. Kita baca.